Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman yang lagi nonton video ini nih? Gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini kali ini kita akan belajar terkait dengan algoritma pembagian. Nah, tapi sebelum belajar, yuk supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, kita sama-sama dulu nih berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati disilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan algoritma pembagian. Apa sih itu algoritma pembagian? Teman-teman pernah nggak sih mendengar kata algoritma? Mungkin teman-teman mendengarnya gini ya, algoritma pemrograman. Mungkin teman-teman pernah mendengar nih kata algoritma dihubungkan dengan pemrograman. Terus kalau teman-teman belajar digital marketing ya, ini juga teman-teman akan menemukan nih algoritma pemasaran. Atau kalau teman-teman nonton YouTube, search di Google menggunakan search engine, itu tuh bakal menemukan namanya algoritma pencarian di internet ya, tentunya di internet. Nah, jadi tiap-tiap kata di sini pernah nih disandingkan dengan kata algoritma. Nah, apa sih itu algoritma? Algoritma biasa teman-teman artikan sebagai pola. Jadi di pemrograman itu ada polanya, pola bahasa untuk memprogram suatu program. Di pemasaran juga ada pola interaksi yang mana pasar itu bisa dijadikan target pemasaran tertentu gitu. Ataupun kalau di internet, di YouTube gitu, teman-teman bisa menemukan pola nih. Misal teman-teman sukanya nonton video belajar, misal dari aplikasi platform edukasi lain gitu, selain dari Bemimatika. Nah, maka nanti di berandanya itu akan keluar nih juga nih banyak direkomendasikan terkait dengan video-video pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Nah, kalau algoritma pembagian apa sih? Nah, berarti algoritma pembagian adalah suatu pola yang mana nanti kita akan mengetahui nih menggunakan definisi pembagian. Jadi nanti teman-teman bisa menemukan apa itu pembagian di materi selanjutnya, materi setelah ini, yaitu pada materi keterbagian. Nah, jadi di sini nanti teman-teman juga belajar terkait dengan apa yang dimaksud dengan keterbagian. Nah, belajar di sini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih bagaimana sih pola pembagian itu, dan sebetulnya algoritma ini digunakan untuk menunjukkan suatu pola gitu. Jadi ketika ada bilangan ganjil, bilangan genap, atau bilangan berpangkat, itu sebetulnya udah ada pola. Nah, algoritma pembagian di sini digunakan untuk menguak gitu, bisa dibilang untuk menyatakan atau untuk membuktikan pola tersebut adalah benar, atau untuk membuktikan nanti, oh ternyata bilangan berpangkat itu punya pola loh. Nah, polanya seperti ini. Oh, ternyata bilangan ganjil itu ada pola loh, polanya seperti ini. Oh, ternyata bilangan genap itu ada polanya loh, polanya seperti ini. Nah, polanya itu akan dikemukakan menggunakan algoritma pembagian. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi algoritma pembagian? Yang akan kita pelajari adalah, nah ini teman-teman, ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu terkait dengan teorema algoritma pembagian. Jadi algoritma pembagian itu punya teoremanya, dan teorema ini yang digunakan untuk menentukan, menunjukkan, dan juga membuktikan suatu pola dari bilangan. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Terus yang kedua ada bukti eksistensi Q dan R. 3 ada bukti A sama dengan B Q ditambah R dengan R antara 0 sampai dengan kurang dari B. Terus ada bukti keunikan R, teorema akibat, sama penerapan algoritma pembagian. Nah, untuk video kita kali ini kita hanya membahas terkait dengan teorema algoritma pembagian, teorema akibat, dan juga penerapan algoritma pembagian. Untuk materi 2 sampai 4
kita akan mempelajarinya di kelas ya teman-teman, karena lebih ahli dosen yang menjelaskan daripada Akang gitu ya. Nah, oke, segitu pengenalan dari algoritma pembagian. Next kita akan belajar materi pertama, yaitu teorema algoritma pembagian. Nah, oke teman-teman, di sini ada sebuah teorema, yaitu teorema algoritma pembagian ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan materi utama nih di materi algoritma pembagian. Biasanya algoritma pembagian itu punya teorema. Apa sih teoremanya? Nah, bunyi teoremanya seperti ini teman-teman. Misal ya, kalau kita diberikan nih ada bilangan bulat A dan B dengan syarat ya, dengan ketentuan B itu lebih besar dari 0, dengan ketentuan B itu lebih besar dari 0. Nah, maka terdapat bilangan bulat Q dan R yang unik atau tunggal sedemikian sehingga A sama dengan BQ ditambah R dengan R itu dari 0 sampai kurang dari B. Nah, selanjutnya Q itu disebut hasil pembagian A oleh B, dan R itu disebut sisa pembagian A oleh B. Nah, maksud dari teorema ini apa sih teman-teman? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ini bisa kita tulis ulang ya. Ini bisa kita tulis ulang. Misalnya kita punya bilangan bulat A dan B. Nah, kalau bahasa matematikanya seperti ini. Maka terdapat Q dan R anggota bilangan bulat yang unik. Nah, jadi lambang matematikanya seperti ini. Terdapat bilangan yang unik Q dan R anggota bilangan bulat. Nah, sedemikian sehingga A sama dengan B dikali Q ditambah R, dengan syaratnya itu yaitu bahwasanya R adalah bilangan dari 0 sampai kurang dari B. Jadi kuncinya kita ada di dua bilangan ini, A dan B, dengan B itu lebih besar dari 0 ya teman-teman. Nah, nanti maka sebetulnya dia itu punya Q dan R, dan sehingga bisa membentuk suatu persamaan seperti ini. Nah, itu suatu persamaan bisa dibilang dari bentuk pembagian gitu. Biasanya pembagian itu persamaan seperti ini, A sama dengan B dikali Q ditambah R. Nah, apa sih itu Q dan R? Q adalah hasil pembagian, jadi nanti Q adalah hasil pembagian, dan R adalah sisa pembagian dari A oleh B. Jadi kuncinya ada di A oleh B. Nanti kita nemu Q sebagai hasil pembagian dan R sebagai sisa pembagian, dengan R-nya itu dari 0 sampai kurang dari B. Contohnya gimana? Nah, coba kita contoh ya. Contohnya misalnya teman-teman, kita ada dua buah bilangan, yaitu 16 dan 7. Nah, kita dikasih nih dua bilangan 16 dan 7. Maka berdasarkan algoritma pembagiannya, nah, 16 dan 7 itu bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan seperti ini. Kita ubah di sini adalah A kan diberikan bilangan bulat A dan B. Nah, di sini A ini merupakan A, 16 itu, dan 7 itu merupakan B. Nah, 7 ini lebih dari 0 ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan teorema algoritma pembagian. Selanjutnya, kata teorema algoritma pembagian, maka akan terdapat Q dan R. Q dan R itu yang unik. Maksudnya unik itu apa sih? Maksudnya unik adalah tunggal. Jadi cuma ada satu gitu. Q dan R yang unik, sehingga nanti itu bisa dibentuk persamaan A sama dengan BQ ditambah R. Nah, di sini kita bisa nulis nih 16 sama dengan B-nya berapa? B-nya 7 dikali dengan Q ditambah dengan R. Nah, di sini 16, 7 kali berapa yang hasilnya 16? Nggak ada ya, tapi ada yang mendekati.
yaitu dikali dengan 2. Dikali dengan 2 hasilnya adalah 14, maka sisanya adalah 2. Nah, di sini maksudnya adalah ini tuh merupakan hasil bagi dan ini itu merupakan sisa bagi. Jadi kalau ada 16 dibagi 7, maka kita mendapatkan hasilnya 2. Tapi sisa baginya juga ada 2. Terus misal contoh lain. Contoh lain kalau misalnya kita punya bilangan yaitu negatif, teman-teman, negatif 20 dan kita pakai 7 lagi. Nah, ini berdasarkan algoritma pembagian kita bisa mengubah nih 20 itu sama dengan 7 dikali dengan Q ditambah dengan R. Nah, Q-nya berapa? 20 itu bisa didekati ya teman-teman. Nggak ada yang pas dibagi 20, nggak ada yang pas dibagi dengan 7, maka kita mendekati aja. Bisa dengan min 3. Kalau kita kali dengan min 3, maka sisanya adalah 1. Nah, di sini memenuhi syarat ya, dengan R itu lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari B. B-nya kan 7. Nah, inilah contoh dari algoritma pembagian. Tapi sebetulnya teman-teman nanti bisa belajar lebih dalam terkait dengan penerapan algoritma pembagian. Tapi sebelum penerapan algoritma pembagian, ini tadi contoh sederhananya, kita akan belajar dulu nih tentang teorema akibat. Apa sih teorema akibat? Nah, teorema akibat itu sekilas adalah teorema yang ada akibat adanya suatu teorema sebelumnya. Jadi nanti kalau kita punya teorema algoritma pembagian, ternyata ada teorema akibatnya. Apa sih teorema akibatnya? Yaitu teorema akibat dari teorema algoritma pembagian. Next kita akan belajar tentang oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan penerapan dari teorema algoritma pembagian. Nah, jadi kalau kita sebelumnya kan udah belajar teorema algoritma pembagian, terus teorema akibat, dan kalau misalnya kita ingat-ingat nih ya, fungsi dari algoritma pembagian itu apa sih? Nah, algoritma pembagian itu kan untuk menunjukkan pola ya. Nah, dengan teorema yang ada kita gunakan nih hingga kita bisa menunjukkan sebuah pola. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Nomor 1 yaitu kalau kita diberikan sembarang bilangan bulat A dan 2. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari soal ini gitu? Kalau misalnya kita punya bilangan bulat A dan juga 2 ini berlaku sebagai B ya. Nah, kalau kita ingat teorema algoritma pembagian ya, berarti bisa kita jawab nih, berdasarkan algoritma pembagian itu akan terdapat Q dan R anggota bilangan bulat yang unik. Sedemikian sehingga A sama dengan B dikali Q ditambah R, dengan R-nya itu dimulai dari 0 sampai kurang dari B. Nah, kalau kita udah cukup nih punya dua bilangan bulat A dan 2. Nah, kalau kita gunakan teorema algoritma pembagian, maka kita akan menemukan persamaan A sama dengan B dikali Q ditambah R, dengan R-nya itu dimulai dari 0 sampai kurang dari B. Nah, kita lihat di sini R-nya. R-nya dimulai dari 0 sampai dengan B. Berarti R ini bisa kita tulis 1, 2 nggak bisa ya. Kita bisa tulis berarti dimulai dari 0 nih. 0 sampai 1. Udah cuman segini aja. R kita bisa tulis 0 dan 1. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sehingga kita punya persamaan A sama dengan B dikali Q ditambah R. Yang mana kita tahu nih kalau 2 di sini berlaku sebagai B. Jadi kita bisa tulis persamaannya A sama dengan 2Q ditambah R. Nah, 2Q ditambah R selanjutnya gimana? Kita punya R-nya itu 1 dan 2. Ya kita substitusikan aja. Kalau misalnya jika R sama dengan bukan 1 dan 2 ya, tapi 0 dan 1. Jika R sama dengan 0, apa yang kita peroleh?
maka kita peroleh A sama dengan 2Q karena ditambah R 0. Jadi kita peroleh A sama dengan 2Q. Kalau misalnya kita peroleh R-nya itu sama dengan 1, kita ambil yang R-nya sama dengan 1, maka kita akan memperoleh A sama dengan 2Q ditambah 1. Nah, jadi kita udah punya dua persamaan, yaitu A sama dengan 2Q dan A sama dengan 2Q ditambah 1. Ini apa teman-teman? Ini artinya kita bisa lihat ya bahwasanya ini adalah bilangan genap dan ini adalah bilangan ganjil. Nah, jadi kita bisa menunjukkan nih kalau kita punya A dan 2. Nah, dengan algoritma pembagian kita bisa menunjukkan bahwasanya di situ bisa membentuk pola bilangan genap dan juga pola bilangan ganjil. Jadi sembarang bilangan bulat itu berbentuk 2Q dan 2Q plus 1. Nah, ini kesimpulannya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada contoh penerapan nomor 2 ya, yaitu soalnya berbunyi seperti ini. Tunjukkan bahwa kuadrat bilangan bulat berbentuk 4K atau 4K plus 1. Nah, tentunya di sini kita akan menggunakan algoritma pembagian untuk menunjukkan bahwasanya kuadrat dari bilangan bulat itu nanti akan berbentuk 4K atau 4K plus 1. Kalau kita ingin menggunakan algoritma pembagian, maka kita harus pertama-tama ambil sembarang bilangan bulat. Nah, pertama kita harus mengambil sembarang bilangan bulat. Kira-kira bilangan bulat apa saja sih yang bisa kita ambil untuk nantinya akan menunjukkan 4K atau 4K plus 1. Tentunya kita bisa mengambil sembarang bilangan bulat, yaitu A dan untuk menunjukkan 4K atau 4K plus 1 berarti kita mengambil 4. Nah, berarti kita pertama ambil dulu nih sembarang bilangan bulat A dan 4. Berdasarkan algoritma pembagian, maka terdapat Q dan R anggota bilangan bulat yang unik. Sedemikian sehingga kita peroleh persamaan A sama dengan 4B-nya kita langsung gantikan 4, jadi 4Q ditambah R, dengan R itu dimulai dari 0 sampai kurang dari 4. Nah, ini kita peroleh dari teorema algoritma pembagian. Nah, di sini kita bisa lihat R-nya itu kita punya dari 0 sampai ke 3. Nah, jadi kita punya 0, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ini kita apakan? Berarti kalau kita punya R-nya 0 sampai dari 0 sampai 3, berarti kita punya nih bahwasanya A itu sehingga A dapat ditulis menjadi 4Q, terus 4Q plus 1, 4Q plus 2, dan 4Q plus 3. Nah, selanjutnya inilah nilai A ini yang akan kita gunakan untuk menunjuk ke sini, untuk membuktikan bahwasanya ini tuh bentuknya seperti ini. Gimana caranya? Karena kita berbicara tentang kuadrat ya, kuadrat bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya kita punya A. Nah, di sini pertama kita ambil A-nya sama dengan 4Q. Untuk A sama dengan 4Q, maka A kuadrat sama dengan 4Q dikuadratkan. Maka A kuadrat sama dengan
16Q kuadrat. Nah, 16Q kuadrat ini kita bisa ubah lagi, 4-nya dikeluarkan menjadi dikali 4Q. Nah, ini sama dengan bisa kita tulis 4K dengan K-nya itu adalah 4Q. Nah, selanjutnya untuk A sama dengan 4Q tambah 1, maka A kuadrat sama dengan 4Q plus 1 dikuadratkan, maka A kuadrat sama dengan 4Q kuadrat, yaitu 16Q kuadrat, 2 dikali 4Q 8Q. 8Q dikali 1 masih 8Q, berarti kita punya 8Q. 1 dikali 1 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi kita punya itu sama dengan segini. Nah, selanjutnya ini bisa kita apakan? Kita bisa ngeliat ya teman-teman. Di sini kita bisa ngeluarin 4 dikali 4Q kuadrat ditambah 2Q tambah 1. Nah, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 4K ditambah 1 dengan K-nya itu adalah 4Q kuadrat ditambah 2Q. Nah, selanjutnya kita gunakan yang A sama dengan 4Q ditambah 2. Kita bisa tulis nih, A-nya itu sama dengan A kuadrat itu jadi 4Q ditambah 2 kuadrat, maka A kuadrat itu 4Q kuadrat, berarti 16Q kuadrat. 2 dikali 4Q 8Q, 8Q dikali 2 16Q, berarti tambah 16Q. 2 kuadrat berarti 4. Nah, ini bisa kita ubah lagi teman-teman, bentuknya menjadi, kita keluarkan nih 4-nya, 4 kita keluarkan, bisa ya kita keluarin, berarti tinggal 4Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 1. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 4K dengan K-nya itu adalah 4Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 1. Nah, selanjutnya kita masih punya di bentuk yang terakhir, yaitu 4Q ditambah 3. Nah, 4Q ditambah 3 kita tulis di sini A sama dengan 4Q ditambah 3, maka di sini A kuadrat sama dengan 4Q ditambah 3 dikuadratkan, maka A kuadrat di sini kita bisa temukan 4Q kuadrat, yaitu 16Q kuadrat. 4Q dikali 2 8Q, 8Q dikali 3 24Q, berarti sini 24Q ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Nah, ini juga bisa kita ubah bentuknya. Kalau misalnya kita keluarkan ini kita ubah dulu bentuknya jadi 16Q kuadrat ditambah 24Q ditambah 8 ditambah 1. Nah, kalau udah ini kan udah enak ya katanya. Kita di sini bisa mengeluarkan 4 dikali 4Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 2 ditambah 1. Nah, ini bisa kita teruskan ke sini, yaitu menjadi 4K ditambah 1 dengan A kuadrat ya, dengan K-nya itu sama dengan 4Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 2. Nah, dari sini apa teman-teman? Dari sini kita bisa melihat bahwasanya bilangan kuadrat itu memiliki pola 4K, 4K plus 1, 4K, dan 4K plus 1. Nah, jadi kita bisa menunjukkan bahwasanya pernyataan ini terbukti bahwasanya kuadrat bilangan bulat berbentuk 4K atau 4K plus 1 terbukti, karena kita udah menemukan bentuknya memang seperti itu gitu. Nah, jadi inilah salah satu penerapan dari algoritma pembagian yang menunjukkan suatu pola bilangan kuadrat, suatu pola
suatu kuadrat bilangan bulat.